melanjutkan Prison Break episode ketiga, kita akan diperlihatkan dengan Michael yang dibawa ke dalam gudang oleh Abruzzi CS. Michael dipegangi oleh anak buah Abruzzi, melepaskan salah satu sepatu yang Michael gunakan dan ya, Michael dengan cepat kehilangan 2 jari kakinya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sarah yang menangani Michael bertanya terkait apa yang terjadi, namun bukannya menjawab, Michael hanya bisa menangisi kehilangan jarinya itu, sehingga Sarah bertanya kepada Bellick dan lagi-lagi mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Perhaps you'd be good enough to enlighten me. Well, there's a pair of gardening shears left on the floor of the shed. Evidently he stepped on them. Let's go. Tahu jika adiknya disakiti, Burrell berjanji akan menghabisi Abruzzi ketika dia memiliki kesempatan. Michael tentu melarang hal tersebut karena jika Abruzzi mati, maka mereka tidak memiliki akses jalur udara. Namun selain Abruzzi, ada satu lagi orang yang berperan penting dalam rencana pelarian ini, yaitu Sukri. Entah apa pentingnya orang itu, tapi yang pasti menurut Michael, mereka akan sangat memerlukannya. Abruzzi is a huge leap of faith, Michael. I'm not talking about Abruzzi. Sucre? You can't be serious. The guy's a thief, Michael. He can't be trusted. I have to trust him because he's my cellmate. Setelah keluar dari sel isolasi, Sukri lantas menghubungi sang pujaan hati untuk menanyakan kabar dan meminta maaf karena tidak memberi kabar beberapa waktu lalu. Namun alangkah sialnya Sukri setelah tahu jika orang yang mengangkat panggilan itu adalah si ibu yang langsung mengabarkan jika saat ini pacarnya sedang berjalan dengan Hector atau teman dekat Sukri sendiri. Any chance you know where she is? And that'll be... With Hector. Hector? That's right. T-Bag yang baru saja kehilangan pacar pergi menemui seorang napi pengrajin untuk meminjam sebuah pisau bukan tanpa alasan, melainkan ingin menuntut balas kepada Michael karena yang T-Bag tahu pacarnya telah dihabisi oleh Michael. I call it the gutter. Jam it up there. You're one sick puppy. You know that? Michael sendiri mendapat kunjungan dari Veronica terkait temuan yang dia dapatkan di lapangan. Katanya, kakak si wakil presiden telah dihabisi oleh seseorang sebelum Burrell datang. Namun karena terlalu berbahaya, saksi tersebut tidak berani berkata lebih jauh karena ia takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Once that final appeal had been rejected, he had 60 days to live. Letitia knows something can get out of her, or maybe we can reopen Lincoln's case. She said that somebody else was behind the killing of the vice president's brother. She's holed up in the Elysian Fields projects. I'm gonna go see her this afternoon. It's good to see you. Setelah kunjungan selesai, Veronica pergi menemui pacar si saksi yang katanya tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya mereka sempat bersih tegang ketika Veronica masuk tanpa izin dan dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Namun setelah Veronica meyakinkan jika hal itu tidak benar, pacar si saksi atau akan kita sebut Yuli mulai mendengarkan dan menyetujui keinginan Veronica dengan satu syarat, jika Veronica harus melindunginya apapun yang terjadi. I'm not as strong as he was. I'll take him on. All you have to do is come to my office and tell me what you know. Selanjutnya, Veronica membawa Yuli ke kantornya untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. Yuli menjelaskan jika Burrell memiliki hutang sebesar $90.000 kepada pacarnya. Namun entah apa yang terjadi, utang itu tiba-tiba saja lunas dengan pihak pemerintah yang membayar. Dan ketika Veronica akan mengetik percakapan barusan, Yuli memilih untuk pergi keluar untuk menghisap udut karena mulutnya sudah mulai masam. Crab brought this guy home. Never seen it before. What do you mean? Did the crabs say what they wanted in return? All right. Just give me a moment to type this up. Tak lama berselang ketika sedang sibuk mengetik, masuklah Paul untuk menindaklanjuti terkait salinan barang bukti yang Veronica dapatkan. Paul berharap agar Veronica berhenti bekerja terlalu keras, fokus pada kehidupannya saat ini, karena percuma saja jika Veronica mengurusi kasus Burrell, toh sebentar lagi dia akan segera dieksekusi. Prosecution made its case far beyond any reasonable doubt. I'm offering my help. Sounds great. Setelah Paul pergi, Veronica tidak dapat menemukan Yuli dimanapun. Tentu ia segera mencari di mana keberadaan Yuli saat ini. Namun pencarian itu langsung Veronica hentikan tepat setelah dia mendapatkan panggilan dari tunangannya yang saat ini sedang sibuk mengurusi resepsi pernikahan mereka.
Tak bisa menghiraukan panggilan tunangannya, Veronica memutuskan untuk menemui si tunangan terlebih dahulu, di mana si tunangan sendiri memilih untuk membatalkan ketunangan mereka karena ia tahu jika saat ini Veronica masih terjebak dengan masa lalu. You want to get married? Or not? I don't know. Wonderful. Maybe we could postpone it. Then I want to cancel it. I'm sorry. Ketika sedang bekerja, Sukri tak sengaja melihat Michael menyembunyikan sebuah handphone dan merasa antusias karena ada kalanya bisa meminjam HP itu tanpa sadar jika itu semua merupakan sebuah jebakan yang telah Michael persiapkan. Karena Burau langsung melaporkan kepada Belik jika Sukri lah orang yang membawa handphone tersebut. Want some extra time outside for the next couple of weeks. Cell phones allowed in here? Who? Extra time outside? Half hour, 1 week, 1 cigarette. No con named Sucre? Sukri langsung dipanggil saat itu juga. Di sana Belik meminta Supri untuk jujur terkait apakah dia membawa ponsel atau tidak, dan jika berbohong maka Supri akan kehilangan hak khususnya yaitu kunjungan suami istri. I won't. Thank you. You have to tell me where that cell phone is. Don't play stupid with me. Where's that cell phone? John Abruzzi mendapat kunjungan dari mitranya untuk menanyakan terkait apakah Abruzzi sudah menemukan Fibonacci atau belum, karena jika masih belum menemukan orang itu, bukan Abruzzi yang akan menerima akibatnya, melainkan kedua anak dan istrinya yang berada di luar penjara. Did he tell you what Fibonacci is? This is? Yeah, you won't crack. Perhaps you should consider using a different methodology than John. That I would get things done. Sukri yang merasa dipermainkan karena telepon yang Michael sembunyikan ternyata adalah sabun tentu sangat marah. Bahkan ketika Michael mengajaknya untuk melarikan diri, Sukri langsung menolak dan memilih untuk pindah sel bukan tanpa alasan. Jika tetap bersikap baik, Sukri bisa bebas dari penjara dan menjalani kehidupan normal seperti biasa dan menikah dengan pacarnya tanpa takut dikejar oleh polisi. I had to test you. See if you could keep it secret. You want a secret? You dig in my cell while I'm there, and I'm gonna split your wig. Ketika T-Bag akan melancarkan aksinya untuk menghabisi Michael, di sanalah Abruzzi langsung bertindak dengan menghentikannya. Namun sebelum itu, Abruzzi membuat sebuah skema dengan seolah berkomplot dengan T-Bag, kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Michael ke gudang, dan ketika T-Bag akan menghabisinya, tiba-tiba Once and for all. sementara T-Bag dipukuli, Michael kembali dibawa oleh Abruzzi untuk melanjutkan percakapan tentang Fibonacci. Namun di sana Michael menyebutkan tentang sebuah pertukaran, yaitu Michael akan memberikan Fibonacci dan sebagai imbalannya Abruzzi harus menyiapkan sebuah pesawat karena Michael berencana akan melarikan diri. What do you need a plane for? I help you, man. You know that, don't you? I do. Just gotta know the exact date and time. Testifies in 1 month. Then we'll be out in plenty of time. Meski tanpa Sukri, Michael tetap dengan rencananya untuk melarikan diri. Namun baru saja akan bekerja, ia malah diganggu oleh Belik yang mengirimkan teman sekamar lain dengan nama panggilan si Kusut. Dan kenapa disebut Kusut? Rupanya orang itu adalah napi dari rumah sakit jiwa. Entah apa alasan Belik memasangkannya dengan Michael, tapi yang pasti Belik sangat tidak menyukai Michael sejak pertama mereka bertemu. Tentu masalah itu langsung Michael beritahukan kepada Burau. Ia berencana akan mengajaknya juga melarikan diri, karena jika tidak, maka sia-sialah pekerjaan Michael selama ini. How far behind are we? 3 days. Rupanya Yuli berhasil ditangkap oleh Paul dan dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Sadar jika Daniel masih kaku dengan pekerjaan ini, Paul menyuruh Daniel untuk menjadi eksekutor. Di mana benar apa yang Paul perkirakan, Daniel tidak bisa menghabisinya, bahkan membuat Yuli mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Sehingga Paul yang sudah memperkirakan hal itu pun langsung menyusul dan menghabisi Yuli saat itu juga.
Ketika sedang tertidur, Burau dibangunkan paksa oleh para sipir dan tanpa aba-aba, ia dibawa langsung ke ruang eksekusi, didudukan di atas kursi, dan ketika akan dieksekusi, ternyata Please. Ellie. pekerjaan Michael seringkali terganggu akibat si kusut yang tak bisa diajak bekerja sama. Bahkan ketika akan diajak melarikan diri, si kusut seolah menolak dan menganggap jika di penjara itu lebih baik daripada di luar. Tidak harus khawatir dengan pekerjaan, makanan, tidak perlu ke pusat rehabilitasi dan lain sebagainya. Sehingga Michael yang mendengar hal itu menjadi sangat yakin jika si kusut bukanlah sosok partner yang baik untuk misi ini. Before. Your tattoos. Ketika sedang berbicara itulah, si kusut menyadari jika tato Michael adalah semacam labirin. Namun ketika akan membongkarnya, petugas rumah sakit jiwa keburu datang untuk memberikan obat pada si kusut. Dan rupanya, obat yang si kusut konsumsi tidak benar-benar ia telan karena si kusut sadar jika obat itulah yang membuat dia menjadi gila. You know, maybe they give you those things for a reason. To keep me dull. Melihat Michael seperti banyak pikiran, Abruzzi bertanya apakah dia bisa membantunya atau tidak. Namun setelah tahu jika si kusutlah yang menjadi masalah, Abruzzi seolah tidak peduli dan meminta agar Michael segera menyelesaikan masalahnya. That's a problem. He doesn't sleep. I don't. You made me promise. You said that we were gonna get out of here. So you better take care of your business. Have a nice day. Untuk menyelesaikan masalah, Michael meminta bantuan Henry untuk mengeluarkan si kusut dan memasangkannya di dalam sel dengan orang lain. Namun rupanya hal itu ditolak oleh Henry karena penjara bukanlah sebuah hotel mewah yang peraturannya dipegang oleh para napi. You're gonna have to talk to him about that. I tried, but he seems to think we're a good match. Ketika sedang berbicara itulah, istri Henry datang lebih awal ke kantor. Henry tentu terkejut dengan kedatangan sang istri yang terlalu tiba-tiba. Dan jika dia melihat bangunan yang sedang Henry persiapkan, maka kacaulah sudah rencana Henry untuk menjadikan bangunan itu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. What's going on in there? Just going over some files. Then you won't mind your look. Judy, then you and I are done. Hari itu Sukri juga kedatangan seorang pengunjung, bukan sang pacar, sanak atau keluarga, melainkan Hector yang datang ke sana untuk meminta agar Sukri menjauhi pacarnya sendiri karena saat ini Hector akan menggantikan peran Sukri yang masih mendekam di penjara. She's with me now. She's with you now. She decided she needed stability. Sukri sangat marah dengan apa yang Hector katakan dan apa yang nanti akan dia lakukan. Hector adalah teman baik Sukri ketika masih berada di dunia luar dan saat ini menyatakan perang dengan terang-terangan menusuknya dari belakang. First, in case you got mad. You just proved my point. You're a con, and that's all you'll ever be. Setelah kunjungan itu, Sukri langsung menghubungi pacarnya yang mulai saat ini akan kita sebut namanya bernama Mary Cruz atau Mary. Dan setelah tersambung, Sukri malah dimarahi oleh Mary karena menurut gosip yang dia dengar dari Hector, bahwasannya Sukri dikunjungi oleh sang mantan sampai lupa memberikan kabar. Namun yang lebih parahnya lagi adalah Mary menginginkan sebuah pernikahan yang nyata, menggendong bayi dan hidup bahagia menjadi seorang istri dan ibu dari orang yang dicintainya. Namun karena Sukri berada di penjara, tentu bukan Sukrilah orang yang Mary maksud saat ini. I can't wait 10 years, baby. Baby, I can't wait that long. I'm gonna be out in 16 months. I'm sorry, I gotta go. Ketika Michael sedang mencari beberapa obat keperluannya, Belly keburu datang membuat Michael hanya bisa mengambil sedikit dari jumlah yang seharusnya. Apalagi perlakuan Belly yang tidak manusiawi dengan menginjak kaki Michael yang saat ini sedang terluka. Veronica sendiri mendatangi kantor keadilan untuk meminta bantuan seorang pengacara hebat menangani kasus Burau. Namun entah apa yang terjadi, si pengacara senior yang Victoria datangi seolah menolak permintaannya dan tidak ingin berurusan dengan kasus tersebut. Please. I'm sorry.
Setelah keluar dari gedung, Veronica tidak sadar jika saat ini dirinya sedang diamati oleh Daniel, sedangkan Paul sendiri sedang berada di rumah Veronica untuk menghancurkan salinan barang bukti yang dia miliki. I've turned up quite a bit already. Selanjutnya, Veronica mendatangi seorang polisi yang melakukan penangkapan terhadap Burau, dan setelah ditanyai beberapa pertanyaan terkait hari tersebut, si polisi mulai menjawab seadanya, dan seingatnya di hari itu, di mana jawaban tersebut sangat berbeda dengan keterangan yang dia buat dalam laporan penangkapan, membuat Veronica curiga jika polisi itu juga sedang menutupi sesuatu. You know, lady, if you got any other questions, just go through the department. Di tengah kebingungannya itulah, Veronica didatangi oleh anggota keadilan bernama Nick untuk menawarkan bantuan mencari barang bukti dalam kasus Burau karena ia juga meyakini jika sebenarnya Burau sedang dijebak oleh pihak yang sangat ingin dia mati. Look, my boss may not think Lincoln's case is worth looking into, but I do. Tentu Veronica langsung menerima bantuan Nick tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Mereka melanjutkan diskusinya sambil menikmati makan siang di sebuah restoran pinggir jalan yang dalam percakapan tersebut Nick merasa heran dengan alasan kenapa Burau harus menjadi korban, sehingga untuk membongkar hal itu mereka berdua harus bekerja sekeras mungkin sebelum Burau benar-benar dieksekusi. Why did you wait till now to take up this case? I thought he did it, like everybody else. Now, do you want my help? Ketika sedang tertidur pula, si kusut mulai bertingkah dengan menyobek pakaian Michael untuk melihat tato di tubuhnya. Ia yakin jika tato tersebut adalah sebuah labirin atau cetak biru untuk melarikan diri. Namun yang lebih parahnya lagi adalah si kusut terus saja mengulang-ulang apa yang ada di dalam pikirannya, membuat Michael sangat risih dan mulai takut jika semua rencananya akan ketahuan. Why would he do that? Why would he put a maze on his skin? I don't know. Dengan bantuan Abruzzi, Michael berhasil mendapatkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah cairan penghancur besi, dimasukkan ke dalam wadah pasta gigi untuk nanti dia kucurkan di saluran pembuangan rumah sakit. Sejak mengetahui makna tato di dalam tubuh Michael, si kusut terus saja ngincintil dan memperhatikan sekaligus menggambar ulang dalam bukunya yang selalu dia bawa. Dan bertepatan dengan itu, Michael didatangi Supri yang saat itu sedang dirundung masalah dari Hector dan Mary, sehingga dia langsung membulatkan tekad untuk melarikan diri dari sana. But you're gonna do something about it, right? You're gonna get rid of her. I'll do what's necessary. You my boy. So how you gonna do it? Someone's gonna get hurt. Entah mendapatkan informasi dari mana, Paul dan Daniel menghubungi wakil presiden dan mengabarkan terkait adik Burau yang dipenjara yang sama dengan sang kakak, di mana si wakil menyimpulkan jika hal itu merupakan kesengajaan. Michael tentu punya rencana untuk membawa kakaknya pergi, sehingga si wakil langsung memerintahkan mereka berdua untuk mengatasi Michael terlebih dahulu. How'd we miss this, guys? Brothers are incarcerated together all over the country. Move on the younger brother. Alangkah terkejutnya Michael ketika mendapati si kusut menggambar seluruh tato yang ada di tubuhnya dalam beberapa lembar kertas, di mana Michael yang tidak mau rencananya terbongkar tentu memilih untuk mengeluarkan si kusut secara paksa dengan cara seperti ini. Officer! What the hell's the problem down here? Open up on 40. He's got the pathway. That's your pathway to hell! Setelah si kusut dikeluarkan, Michael kembali dipersatukan dengan Sukri seperti sebelumnya, dan ketika mendapatkan perawatan di penjara, ia langsung mengucurkan cairan yang sudah dipersiapkan ke dalam saluran pembuangan tepat di waktu sebelum Sarah datang untuk merawatnya. How you feeling today? We're good. Dengan hilangnya si kusut dan datangnya Sukri, pekerjaan Michael menjadi lebih mudah karena mendapatkan rekan yang bisa diandalkan. Karena selain berhasil membuka wastafel, Michael juga berhasil membuat lubang di dinding hanya dengan bantuan sebuah lagu yang saat itu sengaja Sukri nyanyikan. Como una promesa eres tú, como una sonrisa eres tú, sí, así es tú.
Sementara itu, Veronica bersama Nick pergi menemui Burau untuk meminta keterangan terkait yang terjadi waktu itu. Burau bercerita jika dia ditugaskan untuk membawa uang dari seorang kartel dan setelah mengambil uang itu, utang sebesar $90.000 akan dianggap lunas tanpa ada ini itu lagi. Namun sesampainya di TKP, dia malah mendapati mayat kakak dari wakil presiden. Sehingga melihat hal itu, Burau langsung membuang senjatanya dan pulang ke apartemennya saat itu juga. Dump the gun. Where? Storm drain. Down here in Wells. All right, what do you do after that? You go back to your apartment? Baru 1 menit berada di apartemen, polisi langsung mendobrak pintu seolah ini semua sudah direncanakan. Namun ada keanehan lain terkait celana Burau yang dipenuhi darah si mayat membuat Michael semakin tidak punya alasan untuk mengelak dari tuduhan ini. The pants, the ones with Stedman's blood on them. Fine, my hands were wet after splashing water on my face. Dan untuk senjata yang dipenuhi sidik jari Michael, rupanya hal itu juga sudah direncanakan dengan matang karena rupanya sebelum beraksi, Michael disuruh untuk meraba-raba senjatanya terlebih dahulu sehingga sangat mudah bagi oknum atau si penjebak untuk mendapatkan senjata dengan sidik jari milik Michael. He coerces you into doing this all to clear a $90,000 debt. Di tempat lain terlihat Dania sedang gundah gulana efek dari pekerjaannya yang di tengah kegundahannya itu, Paul datang berkunjung untuk memberikan sebuah kabar gembira yang tiada lain berkas pemindahan Michael sehingga dengan kata lain tidak perlu lagi mengurusi masalah si Michael ini. Have a good night.